Kita sering berpikir keputusan keuangan itu seperti ukiran di batu. Sekali dibuat, berlaku untuk selamanya. Tapi sayangnya, hidup nggak sesederhana itu. Keuangan adalah urusan manusia. Sementara manusia, mereka akan terus berubah. Apa yang kamu anggap penting hari ini bisa jadi terasa konyol 5 tahun lagi. Dan itu normal. Kamu mungkin punya rencana keuangan 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Tapi mari kita jujur, berapa kali kamu berubah dalam 5 tahun terakhir? Morgan Housel mengingatkan, keinginan kita bukan tetap, tapi cair. Mimpi besar saat muda bisa berubah jadi keinginan hidup yang tenang saat tua. Ambisi gila bisa berganti jadi prioritas keluarga. Kesalahan terbesar dalam finansial adalah terlalu yakin bahwa kamu tahu apa yang kamu inginkan selamanya. Yang bijak bukan yang punya rencana paling keren, tapi yang tahu caranya berubah arah saat dibutuhkan. Setiap keputusan finansial punya harga, tapi bukan selalu dalam bentuk uang. Contoh pertama, investasi di saham bisa kasih return tinggi, tapi biayanya volatilitas harga tinggi. Stres, mau nangis lihat portofolio merah, atau tertawa sendiri kalau porto lagi hijau. Iya kan? Dan butuh keberanian untuk menahan posisi dalam jangka panjang. Lalu contoh kedua, menabung supaya banyak uang. Biayanya adalah kesenangan yang kamu tunda hari ini. Kamu melewatkan nonton konser idolamu, jajan di cafe shop favoritmu, dan banyak lagi yang bisa kamu lewatkan dengan menabung. Jadi, gak ada strategi keuangan yang benar-benar gratis. Maka, kuncinya bukan mencari yang tanpa biaya, tapi carilah biaya dan konsekuensi yang masih bisa kamu tanggung dengan nyaman. Kenapa ada orang yang takut banget investasi? Dan ada yang malah berani ambil risiko besar? Karena mereka punya riwayat hidup yang berbeda. Seseorang yang besar di tengah krisis akan lebih konservatif. Sementara yang lahir di era booming ekonomi mungkin cenderung agresif. Dua orang, dua latar belakang, dua cara pandang soal uang. Dan dua-duanya benar dalam konteks hidup mereka masing-masing. Ini pelajaran penting. Jangan menghakimi keputusan keuangan orang lain tanpa tahu cerita hidup di baliknya. Lucunya, otak kita lebih mudah percaya kabar buruk. Berita negatif terasa lebih masuk akal daripada kabar baik. Kenapa? Karena kehilangan terasa lebih nyata dan menyakitkan dibandingkan keuntungan. Makanya, banyak orang terlalu panik, terlalu cepat mundur, terlalu takut mencoba. Padahal sejarah menunjukkan pertumbuhan jangka panjang sering menang atas kejatuhan jangka pendek. Optimisme bukan berarti naif. Optimisme artinya kita tahu akan ada masalah, tapi kita percaya akan ada jalan keluar. Manusia terus berubah, dunia juga terus berubah. Maka strategi keuangan juga harus fleksibel. Bukan siapa yang paling pintar yang menang, tapi siapa yang bisa beradaptasi, tanpa panik, tanpa keras kepala. Uang akan terus berubah maknanya seiring waktu. Tugas kita bukan mempertahankan masa lalu, tapi menyiapkan diri untuk masa depan. Itu semua karena manusia terus berubah, maka uang juga akan terus berubah. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.